Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan dan tema hari ini adalah tahun 2022, tahun musibah atau tahun berkah. Ya. Tahun 2022 itu tahun musibah atau tahun berkah. Saudara sekalian, kalau saya perhatikan di YouTube, ada banyak sekali ramalan yang mengatakan bahwa tahun 2022 sebagai tahun yang penuh dengan musibah. Bukan saja dari kalangan paranormal, kalangan kejawen, saudara, dari mereka yang yang disebut dengan orang-orang yang indigo, maupun dari beberapa hamba Tuhan meramalkan bahwa tahun 2022 itu menjadi tahun musibah, tahun yang penuh dengan bencana dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, hari ini saya mau katakan bahwa tahun 2022 itu memang bisa menjadi tahun musibah, tetapi bisa juga menjadi tahun berkah bagi kita. Artinya saudara sekalian, mungkin bencana bisa datang, persoalan bisa datang, kekejutan yang tiba-tiba bisa datang saudara. Tetapi itu juga bisa menjadi berkah, bisa menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena ada perlindungan, karena ada anugerah Tuhan yang Tuhan siap nyatakan buat setiap kita. Nah sekarang saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tahun 2022 saudara, ini boleh menjadi tahun berkah bagi kita. Meskipun ada banyak orang mengatakan sebagai tahun musibah, tetapi saudara, tentunya kita rindu di tahun 2022 ini tetap menjadi tahun berkat, tahun berkah bagi setiap kita. Nah bagaimana tahun 2022 ini boleh menjadi tahun berkah bagi kita? Karena itu adalah kerinduan setiap kita. Lah paling tidak saudara, hari ini kita akan melihat 3 poin bagaimana tahun 2022 ini menjadi tahun berkah. Karena sekarang kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2022. Kata kunci dari 3 poin ini adalah kata tinggal di dalam. Kata tinggal di dalam. Yang pertama, bagaimana tahun 2022 saudara di tengah mungkin musibah tapi ada berkah. Kunci yang pertama poin yang pertama adalah tinggal di dalam pribadi Yesus. Jadi tahun 2022 biarlah kita boleh menjadi pribadi yang tinggal di dalam pribadi Yesus. Nah ayat yang keempat dari Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, di sana Tuhan Yesus mengatakan, atau ayat 4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi saudara, berbuah banyak itu berarti berbicara tentang berkah, tentang berkat. Tetapi syaratnya adalah tinggal di dalam pribadi Kristus. Tinggal di dalam pribadi Kristus artinya memiliki kedekatan dengan Kristus, menyatu dengan Kristus, memiliki kekariban dengan Kristus, melekat dengan Kristus. Ketika di tahun 2022 kita semakin dekat, sangat dekat dengan Kristus saudara, maka di dalam Mazmur 91 ayat 14, di sana firman Tuhan mengatakan, kata Tuhan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Mungkin ada musibah, ada bencana, tapi Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dikenal Tuhan dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Jauh dari Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tapi kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal dan dikenal sama Tuhan. Ketika kita mengenal dan dikenal sama Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pelindung kita, Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan menjagai kita. Jadi bagaimana tahun 2022 menjadi tahun berkah, tahun berkat? Poin yang pertama, tinggal di dalam pribadi Kristus.
Jadi kita datang kepada Kristus karena dekat dengan Kristus. Mungkin selama ini kita datang kepada Kristus hanya karena berkat-Nya, karena mau minta pertolongan dan sebagainya. Tapi biarlah kita dekat dengan Kristus, kita datang kepada Kristus karena kita memang dekat dengan Kristus. Jadi ketika kita datang kepada Dia, jangan hanya minta, tapi kita datang kepada Dia untuk apa, saudara? Untuk memuji Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tahun 2022 ini boleh menjadi tahun berkah, menjadi tahun berkat bagi kita. Yang kedua adalah firman-Nya, firman Kristus tinggal di dalam kita. Poin yang pertama, kita tinggal di dalam Kristus. Poin yang kedua, firman Kristus tinggal di dalam diri kita. Di dalam ayat yang ke-7, Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara, doanya dijawab. Nah, kuncinya adalah ketika firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa artinya firman Tuhan tinggal dalam diri kita, saudara? Kalau kita dengar firman, ya, jangan hanya dengan telinga kita, tapi kita dengar, kita pikir di dalam pikiran kita, kita masukkan dalam hati kita, dan firman itu menjadi bagian dalam diri kita. Firman itu tinggal, artinya firman itu menetap, menjadi perilaku kita, menjadi perbuatan kita, menjadi gaya hidup kita. Ketika firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita, menjadi perbuatan dan menjadi perilaku kita, maka saudara sekalian, ada berkahnya. Apa Tuhan katakan? Apa yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Karena saya percaya ketika firman Tuhan tinggal dalam diri kita, permintaan kita juga akan sesuai dengan firman. Ketika permintaan kita sesuai dengan firman, maka di sanalah Tuhan akan memberikannya. Jadi saudara sekalian, poin yang kedua, bagaimana tahun 2022 menjadi tahun berkah, firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Saya percaya kalau firman tinggal dalam diri kita, maka perkataan kita juga adalah perkataan firman. Perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan berkat. Dan bukan perkataan musibah, bukan perkataan kutuk, bukan perkataan yang negatif, tapi perkataan berkat. Oleh sebab itu, saudara, di tahun 2022, biarlah kita banyak mengatakan perkataan berkat. Berkat bagi bangsa kita, berkat bagi kota kita, berkat bagi keluarga kita, bahkan berkat bagi diri kita. Berkat bagi pekerjaan, berkat bagi usaha. Kita memberkati itu semua dengan apa? Dengan perkataan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi firman Tuhan tinggal dalam diri kita, perkataan kita adalah perkataan firman, perbuatan kita adalah perbuatan firman, maka di sanalah berkah Tuhan akan dinyatakan. Hal yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana tahun 2022 menjadi tahun berkah? Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 9, di sana dikatakan, "Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu," kata Tuhan. "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Saudara, poin yang ketiga adalah tinggal di dalam kasih Kristus. Saudara, setiap kita adalah orang yang sudah dijamah oleh kasih Kristus. Ketika kita percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya secara pribadi, maka kasih Kristus itu memenuhi hidup kita. Kasih Allah memenuhi hidup kita. Kita tinggal di dalam kasih Kristus. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, saudara, jangan sekali-kali kita menjauh dari Kristus. Jangan menjauh dari Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Tapi sebaliknya justru kita semakin mendekat Kristus. Kita semakin dan semakin berada dekat dengan Kristus sehingga kasih-Nya itu akan menaungi kita. Kasih Kristus akan melindungi kita. Kasih Kristus itu akan memberkati kita. Kasih Kristus itu akan terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Sehingga dampaknya apa?
Ada yang luar biasa ayat 11 di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam diri kita tinggal dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dampaknya apa? Sukacita Kristus ada dalam diri kita. Bahkan di situ dikatakan, dan sukacitamu menjadi penuh. Dalam terjemahan lain, menjadi sempurna. Ini adalah berkah yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh dengan petaka, dunia yang penuh dengan duka, dunia yang penuh dengan nestapa, saudara, Tuhan siap mengalirkan sukacita dalam diri kita, bahkan sukacita sampai penuh. Tetapi ada syaratnya, kita tinggal dalam pribadi Kristus, firman-Nya tinggal dalam diri kita, dan kita terus tinggal dalam kasih Kristus. Sehingga sukacita Kristus itu terus mengalir dalam diri kita. Sehingga hidup kita pun boleh mengalami yang namanya sukacita. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, bahkan mungkin ada masalah, persoalan yang sedang melanda negeri ini, melanda kota kita, melanda kita, saudara. Tapi kita tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kasih Kristus itulah yang terus mengalirkan sukacita di dalam diri kita. Jadi itulah saudara sekalian, bagaimana agar tahun 2022, ya, meskipun banyak yang mengatakan tahun musibah, tapi tetap menjadi berkah bagi kita. Yang pertama adalah tinggal dalam pribadi Kristus. Yang kedua, firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Kata tinggal berarti terus-menerus, saudara sekalian, memiliki arti yang konstan, yang terus-menerus, yang tetap. Kita terus berada di dalam pribadi Kristus, firman-Nya di dalam diri kita, dan kita terus berada dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.